Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan semua anak-anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah, masih bisa tetap tersenyum dan ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar di tema 5 pengalamanku, tapi kita akan masuk ke subtema 4, yaitu pengalaman berkesan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, sebelum kita menimba ilmu, kita harus berdoa dulu agar ilmu yang mau kita terima nanti, ilmu yang mau kita pelajari nanti mudah untuk anak-anak ibu pahami dan mengerti. Yang beragama Islam nanti doanya akan ibu tampilkan, tapi yang beragama non-Islam nanti bisa berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, semua kita pasti punya pengalaman yang berkesan. Umpamanya, mungkin saat kamu belajar bermain sepeda, atau ada yang belajar bermain sepatu roda, diajarkan oleh ayah, atau dipegangi oleh ayah, atau dibantu oleh kakakmu. Ya, jadi itu pengalaman berkesan. Atau pengalaman pertama kali kamu pergi ke berwisata, pergi piknik, mungkin ke kebun binatang atau pergi ke pantai, atau pengalaman kamu saat membantu ibu di dapur untuk pertama kalinya. Nah, itu adalah pengalaman berkesan. Bisa juga pengalaman saat kamu pertama kali belajar membaca, diajarkan oleh ayah atau ibu. Jadi kita ini punya pengalaman berkesan. Berkesan itu apa? Berkesan itu sesuatu yang tidak akan bisa kita lupakan. Nah, itu pengalaman yang berkesan. Setiap orang punya pengalaman yang berkesan. Ya, pasti punya banyak hal yang buat kamu pengalaman itu menjadi berkesan. Mungkin pengalaman kamu bermain tali, belajar main lompat tali pertama kali dengan teman, atau pengalaman yang tidak menyenangkan seperti umpamanya kamu terjatuh dari sepeda, terluka, atau saat main-main bola mungkin terjatuh juga. Nah, itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi itu semua pengalaman yang pernah kamu alami, berkesan sehingga kamu masih ingat apa yang kamu alami saat itu. Ada juga pengalaman lain, pengalaman umpamanya berkumpul bersama keluarga, kita pergi karaoke atau bernyanyi di rumah bersama keluarga. Jadi pengalaman itu bisa yang kita alami sendiri, bisa yang kita alami bersama keluarga. Nah, saat kita bernyanyi atau berkumpul bersama keluarga, kita bisa sambil bernyanyi, umpamanya seperti lagu Kasih Ibu. Nah, ibu yakin banyak anak-anak ibu yang tahu lagu Kasih Ibu. Sekarang ibu akan contohkan bagaimana lagu Kasih Ibunya ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, lagu itu untuk siapa kita persembahkan? Lagu itu kita persembahkan untuk ibu kita, mama kita, bunda kita. Menceritakan apa? Menceritakan kasih sayang mama, bunda, ibu kepada kita. Jadi bunda itu sayang sama anaknya semua, ya, dari mulai kamu kecil sampai nanti kamu besar dewasa. Ibu itu atau orang tua itu pasti akan selalu sayang kepada anaknya. Nah,
kita sebagai anak juga harus menyayangi orang tuanya, orang tua kita, mulai dari sekarang sampai nanti mereka sudah tua. Jadi kita harus saling menyayangi ibu, menyayangi orang tua, menyayangi ayah, ya, menghormati mereka. Nah, sebagai anak yang baik, kita harus mau melakukan itu, sayang kepada ayah dan ibu. Jadi, kasih sayang ibu itu akan ada sepanjang masa, mulai dari kita kecil sampai kita nanti dewasa, bahkan sampai kita tua. Orang tua, ibu itu akan selalu sayang kepada anaknya. Nah, mungkin ada pengalaman berkesan lainnya saat kita di rumah, ya, atau saat kita pergi bersama keluarga. Umpamanya, anak-anak ibu pernah pergi ke pasar bersama ibu. Nah, itu adalah pengalaman berkesan. Kita pergi ke pasar dengan ayah atau ibu, kemudian kita berbelanja, membantu ibu berbelanja, membawa belanjaan ibu. Ya, itu ada pengalaman berkesan. Kemudian juga nanti kalau kita ke pasar, kita mungkin akan tahu yang mana sayur kol, yang mana sayur kubis, yang mana timun. Nanti anak-anak akan tahu karena itu adalah pengalaman anak-anak saat pergi ke pasar dengan ayah dan ibu. Atau bisa juga pengalaman berkesan saat anak-anak bergotong royong di rumah dengan ayah dan ibu, dengan kakak atau siapapun di rumah, bergotong royong membersihkan, merapikan rumah, saling bekerja sama saat membersihkan rumah, mungkin sambil bergurau, bercanda, atau sambil bernyanyi. Nah, itu adalah pengalaman berkesan. Mungkin tugasmu tentu akan berbeda dengan ayah dan ibumu, ya. Kamu mungkin hanya merapikan, melap meja, atau melap lemari, atau melap piring, atau kamu hanya menyapu. Tapi mungkin ayah dan ibu punya tugas lain. Ibu mungkin akan mengepel, kemudian atau membersihkan kaca, kemudian ayah akan merapikan halaman, memotong rumput. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman kita bersama keluarga di rumah saat kita bergotong royong di hari libur. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman berkesan yang kita alami. Ya, kamu pasti ingat apa saja pengalaman-pengalaman yang sudah kamu alami, tentu saja yang berkesan. Kemudian mungkin juga ada juga yang kamu punya pengalaman membuat prakarya dengan orang tua, prakarya membuat kerajinan dengan ayah dan ibu. Nah, di sini kita akan belajar tetap membuat kolase. Masih ingat anak-anak kolase? Ya, itu kerajinan menempel. Ya, kalau kemarin kita menempel kertas, origami, atau menempel biji-bijian, nah sekarang tugas kita adalah menempel kulit telur atau cangkang telur yang sudah kita bersihkan, sudah kita keringkan, kemudian akan kita pecahkan menjadi bagian yang kecil. Nah, pekerjaannya sama seperti saat kita membuat kolase dari potongan-potongan kertas. Kita akan menempel nanti pada sebuah gambar. Kita akan tempelkan cangkang telur itu pada sebuah gambar yang sudah disiapkan. Kemudian sudah diberi lem. Nanti kamu akan menempelkan cangkang telur itu pada gambar yang tersedia. Ibu rasa anak-anak ibu semua pasti bisa mengerjakannya karena kita sudah pernah melakukannya pada saat membuat dengan kertas origami dan juga pada saat kita membuat dengan menempel biji-bijian. Masih ingat anak-anak kerajinan apa? Itu kolase, ya. Nah, kita akan mencoba dengan menggunakan kulit telur atau cangkang telur pada kali ini. Nah, kalau tadi kita bercerita pengalaman kita bersama keluarga atau pengalamanmu sendiri yang berkesan, kita pasti juga punya pengalaman saat kita bersama teman-teman, ya, teman-teman di sekolah. Banyak pengalamannya, umpamanya saat kamu lupa membawa bekal makanan, kemudian temanmu akan memberikan bagian makanannya, bekalnya untuk kamu, atau sebaliknya saat temanmu tidak membawa bekal, kamu memberikan sedikit bekalmu kepada teman. Nah, itu adalah pengalaman berkesan. Atau pada saat pelajaran, umpamanya saat kita berolahraga, ya, umpama saat berolahraga kita melihat teman kita yang tidak bisa, nah kita akan membantunya. Atau sebaliknya kita yang tidak bisa melakukannya, umpamanya senam lantai atau menjaga keseimbangan saat olahraga, umpamanya kita tidak bisa, kemudian ada teman yang datang membantu. Nah, itu adalah pengalaman berkesan.
Seperti dalam buku ini diceritakan bagaimana Siti gelisah karena dia tidak bisa melakukan senam lantai dengan benar, menjaga keseimbangan dengan benar. Kemudian Lani dan Dayu berusaha untuk memberi semangat, kemudian membantu Siti, mengajarkan bagaimana caranya. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman berkesan yang bisa kita dapatkan di sekolah. Nah, kita pasti punya teman baik ya, kita punya teman baik sekolah. Dan kita harus mencari banyak teman, baik di sekolah ataupun di rumah. Dalam buku ini diceritakan atau dituliskan sebuah puisi tentang bagaimana kita berterima kasih kepada teman, kepada sahabat ya. Karena mungkin sahabat kita selalu membantu kita, selalu memberi semangat kepada kita. Jadi kita membuatkan puisi, mengucapkan terima kasih kepada teman. Jadi isinya itu apa puisi itu? Ungkapan rasa senang kita memiliki seorang sahabat atau teman yang selalu ada atau selalu mendukung kita. Nanti Ibu akan tampilkan di videonya, ya, video pembelajaran. Nanti anak-anak bisa saksikan materi pembelajaran kita di sana. Anak-anak bisa menyaksikan bersama orang tua, bersama kakak, ya, atau siapapun di rumahmu. Kemudian nanti juga jika ada tugas yang harus kamu kerjakan, anak-anak kerjakan sendiri dulu. Setelah itu kalau rasanya memang tidak bisa, barulah anak-anak minta tolong kepada orang lain, kepada ayah, ibu, kakak, nenek, atau siapapun. Atau bisa juga anak bertanya dengan bapak dan ibu gurumu. Jadi anak-anak harus berusaha sendiri supaya anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, yang pintar. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video pembelajarannya dulu. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalaman yang berkesan. Banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan. Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Pengalaman belajar bersepeda bersama ayah. Pengalaman dibacakan cerita oleh ibu. Pengalaman bermain lempar bola bersama teman. Pengalaman berkunjung ke kebun binatang. Semua itu merupakan pengalaman yang berkesan. Kamu pasti mempunyai pengalaman yang berkesan. Pembelajaran 1. Udin dan kakaknya senang bernyanyi. Udin, kakak, ayah, dan ibu sering bernyanyi bersama. Mereka bernyanyi lagu gembira. Suasana menjadi lebih ceria saat satu keluarga bernyanyi bersama. Bernyanyi bersama merupakan pengalaman yang mengesankan. Kasih Ibu ciptaan S.M. Muchtar. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia, ibu dan ayah selalu menyayangi kita. Kasih sayang ibu dan ayah tak pernah berhenti. Mereka menyayangi tanpa mengharap imbalannya. Hari Minggu pagi, ibu mengajak Dayu pergi ke pasar. Ayah mengantar mereka ke pasar. Dayu melihat ibu memilih sayuran. Ibu juga membeli daging dan bumbu dapur. Ibu tak lupa membeli buah. Kali ini, ibu membeli jeruk bali. Selesai berbelanja, Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Kerja sama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Hari Minggu pagi, semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Lani, ayah, dan ibu bekerja sama membersihkan rumah mereka. Lani membersihkan debu dari buku-buku di rak. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah membersihkan jendela. Setelah pekerjaan selesai, ibu membuatkan teh manis dan makanan ringan. Rumah mereka terlihat bersih dan nyaman. Pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan dan menyenangkan.
Ayo membaca. Udin dan keluarganya juga sedang membersihkan rumah. Udin mendapat tugas membuang sampah. Sebelumnya, Udin memisahkan sampah kulit telur. Kulit telur sisa ibu membuat kue banyak sekali. Udin teringat akan Paman Panji. Paman Panji pernah membuat hiasan dari kulit telur. Paman Panji mengajarkan Udin cara membuatnya. Ayo mengamati. Udin mencuci bersih semua kulit telur. Pecahan kulit telur runcing dan tajam. Dengan hati-hati, Udin melepas kulit ari dari bagian dalam kulit telur. Setelah semua kulit ari terlepas, kulit telur dijemur. Selanjutnya, Udin menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk membuat kerajinan kulit telur. Udin menyiapkan kertas karton, lem kayu, spidol, cat warna, dan serta kuas. Inilah langkah-langkah Udin membuat kerajinan kulit telur. Pertama, Udin membuat gambar di kertas karton. Kedua, Udin mengoles lem kayu di bagian permukaan gambar yang akan ditempel kulit telur. Ketiga, Udin menempel kulit telur di atas gambar yang sudah diberi lem kayu. Keempat, Udin mewarnai kulit telur yang sudah menutup gambar. Udin mewarnai menggunakan cat warna. Kelima, Udin menjemur gambarnya di tempat yang aman dan banyak sinar matahari atau angin. Keenam, Udin memberikan tali pada karton. Udin menggantung hiasan telur itu di kamarnya. Hiasan itu terlihat bagus sekali. Pembelajaran 2. Siti mempunyai pengalaman yang mengesankan. Di sekolah ada praktik senam lantai. Siti belum bisa melakukannya dengan benar. Siti sangat gelisah. Lani dan Dayu melihat kegelisahan Siti. Mereka membantu Siti berlatih. Mereka memberi semangat sampai Siti bisa. Siti sangat berterima kasih kepada teman-temannya. Ayo membaca. Siti berhasil melakukan gerakan keseimbangan. Bapak guru memujinya. Siti bersyukur. Dukungan teman-teman membuat Siti berani mencoba lagi. Siti merasa senang memiliki teman seperti Lani dan Dayu. Di kelas, Siti menulis puisi tentang persahabatan. Ayo baca puisi karangan Siti. Terima kasih, sahabatku. Sahabatku, aku sangat beruntung. Aku memiliki sahabat sepertimu. Senang kita bersama. Susah pun kita bersama. Terima kasih, sahabatku. Aku senang bermain bersamamu. Kamu pun hibur aku saat masa sulitku. Jawablah pertanyaan berikut. Apakah judul puisi yang ditulis oleh Siti? Bagaimana perasaan Siti memiliki sahabat? Dalam keadaan bagaimana sahabat selalu bersama dengan Siti? Kepada siapa Siti mengucapkan terima kasih dalam puisinya? Mengapa Siti mengucapkan terima kasih? Nah, anak-anak sudah saksikan video pembelajarannya, anak-anak juga sudah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua mengerti dan paham materi pembelajaran kita kali ini. Ya, kalau masih tidak mengerti, anak-anak boleh putar lagi videonya atau anak-anak bertanya pada ayah ibu atau dengan gurumu. Kemudian kalau ada tugas, kerjakan tugasnya sendiri dulu secara mandiri. Kalau kamu memang tidak bisa, tidak paham, barulah kamu bertanya dengan ayah ibumu atau yang lain. Tapi ingat, mintalah dengan cara yang sopan. Ya,
Ucapkan terima kasih setelah kamu dibantu oleh orang lain. Baiklah anak, ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan anak ibu paham dengan materi yang ibu berikan. Ibu akan mengingatkan selalu anak-anak, jika pergi keluar rumah, gunakanlah masker dengan benar. Rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Atau kalau anak bepergian, bawalah hand sanitizer atau tisu basah untuk melindungi tangan anak-anak ibu semua dari kuman penyakit. Hindarilah orang ramai, jadi kalau ada orang ramai, anak-anak jangan datang ke sana. Hindari, menjauhlah, jagalah jarak dengan orang lain saat antri, saat berdiri, saat berbelanja, atau saat anak-anak duduk. Ya. Kemudian kalau anak-anak ingin berolahraga di luar rumah, boleh, tapi gunakanlah masker, tetap menggunakan masker. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Makan lauk pauk, makan telur, makan daging, ayam, tempe, dan juga tahu. Kemudian anak-anak harus mau makan sayur dan juga buah-buahan. Yang biasanya nggak mau makan sayur, sekarang harus mau makan sayur. Supaya apa? Supaya badannya tetap sehat, anak-anak makin pintar, makin cerdas. Dan jangan satu lagi, ibu lupa, minumlah susu. Kalau anak-anak tidak ada keperluannya untuk pergi keluar rumah, sebaiknya anak-anak di rumah saja, ya, belajar, atau anak-anak bisa membaca buku. Bagi yang belum bisa membaca atau belum lancar membaca, rajin-rajinlah berlatih supaya kamu lancar membaca seperti teman-teman yang lain. Jadi tidak ketinggalan dengan teman-temanmu yang lain. Nah, yang sudah bisa membaca harus banyak membaca. Baca majalah, baca buku pelajaran, baca komik, baca buku cerita, baca koran. Supaya apa? Supaya ilmu anak-anak ibu makin banyak, anak-anak ibu makin pintar, makin hebat. Ya. Baiklah anak-anak, ibu rasa sampai sini pembelajaran kita. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.